Salam konsumen menggugat, menggugat, menggugat. Ketemu lagi dengan saya, channel konsumen menggugat, channel yang memberikan solusi dan tip dalam penyelesaian sengketa keperdataan. Berapa hari yang lalu saya cukup kaget dikirimi berita atau link oleh seorang teman, berita kompas.com yang terbit pada minggu pertama bulan ini dengan judul "Leasing bisa sita kendaraan tanpa proses pengadilan". Leasing bisa sita kendaraan tanpa proses pengadilan. Berita ini jelas sangat mengagetkan sekali, karena barusan konsumen atau seluruh rakyat Indonesia yang boleh dikatakan konsumen dari perusahaan pembiayaan merasa lega dengan adanya keluar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari tahun 2020 yang menyatakan bahwa mengenai eksekusi atau prestasi tidak ditentukan sepihak, dalam artian bahwa kalau pihak konsumen tidak memberikan secara sukarela objek jaminan fidusia yang berada di bawah kekuasaannya, itu tidak ada penarikan. Tidak ada penarikan. Pihak finance bisa melaporkan atau menggugat ke pengadilan negeri. Dan tiba-tiba berita ini sangat mengagetkan. Leasing bisa sita kendaraan tanpa proses pengadilan. Baiknya, supaya jelas akan saya bacakan. Saya juga bingung. Ini berita kompas.com yang tidak asing lagi. Tetapi saya bukan menyalahkan, tapi ini sangat keliru sekali. Saya bacakan. Leasing bisa sita kendaraan tanpa proses pengadilan. Kompas.com. Ditulis oleh Ruli Kurniawan. Jakarta, kompas.com. Lembaga pembiayaan atau leasing kini mendapat kepastian bisa langsung menyita barang yang kreditnya bermasalah. Tidak harus melalui pengadilan negeri bila memenuhi aturan berlaku. Hal ini merujuk putusan Mahkamah Konstitusi 31 Agustus lalu yang menyatakan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebuah alternatif. Sehingga jika di awal kreditur dan debitur sepakat dengan penyitaan, jika ada masalah, proses eksekusi tak perlu lagi dilakukan melalui pengadilan. Dalam tanda kutip, diharapkan multitafsir eksekusi jaminan fidusia kini menjadi jelas dan eksekusi melalui putusan pengadilan hanya alternatif atau pilihan bagi penerima fidusia, kata Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Suwandi Wiratno, dikutip dari Kompas TV Selasa tanggal 7 bulan 9 tahun 2021. Lebih jauh, putusan MK nomor 2 garing PUU angka Romawi 19 garing 2021 tepatnya pada halaman 83 paragraf 314.3 menyebutkan bagi debitur
yang mengakui ada wan prestasi, maka ia bisa menyerahkan sendiri objek jaminan fidusia kepada kreditur. Eksekusi bisa dilakukan langsung oleh kreditur jika debitur mengakui ada wan prestasi dalam artian menunggak pembayaran yang telah disepakati dalam waktu. Adapun putusan MK ini berawal dari gugatan Joshua Michael Jami yang mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Padahal itu seberitanya. Padahal gugatan atau pengajuan permohonan dari Joshua ini, sepengetahuan saya, itu ditolak karena Majelis Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan nomor 18 yang diajukan oleh sepasang konsumen terkait pasal 15 ayat 2 dan 15 ayat 3 yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kecuali debitur atau konsumen menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia tersebut. Kecuali, dan ini pun mengatakan tadi bahwa kalau konsumen sudah sepakat uang prestasi seperti yang diperjanjikan, maka pihak perusahaan pembiayaan bisa menarik objek jaminan fidusia tersebut. Tentu di dalam hal ini ketika terjadi penarikan paksa kendaraan, apakah itu mobil atau roda dua, dan tidak bakal ada pihak debitur atau konsumen yang merasakan dia mengatakan telah wan prestasi. Dan ini berita ini seolah-olah mencari celah-celah, padahal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia ketika dibacakan pada tanggal 6 Januari tahun 2020, kecuali putusan pengadilan umum mungkin bisa dipatuhi oleh para pihak, apakah itu pihak penggugat atau tergugat. Tapi kalau putusan Mahkamah Konstitusi, ya wajib kita patuhi. Jadi berita tersebut sangat menyesatkan sekali. Saya bacakan amar putusan dari amar putusan nomor 2 garing PUU tahun 2021 Joshua Michael Jami yang mengajukan perkara ini ke tingkat perkara konstitusi pada tingkat pertama, di mana amar putusannya mengatakan amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon, menolak permohonan yang diajukan oleh Joshua. Kemudian dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua Merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmin, P. Fok, Suhartoyo, Eni Nurbainingsih,
Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahidin Adam masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 8 bulan Juni tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 bulan Agustus tahun 2021 selesai diucapkan pukul 12.09 waktu Indonesia bagian Barat oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua, merangkap anggota Aswanto, Daniel Yusmin P, Fuad Suhartoyo, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahidin Adam masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Nurlidia Stephanie Hikmah sebagai panitia pengganti dengan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Tertanda Ketua Anwar Usman. Jadi alasan yang dikatakan oleh berita Kompas tersebut yang mengatakan seolah-olah pihak perusahaan pembiayaan berhak dan semakin jelas bisa untuk melakukan sita kendaraan tanpa proses pengadilan. Jadi itu adalah seolah-olah diplesetkan, padahal gugatan Joshua tersebut ditolak. Dan berita ini dasarnya dari putusan MK yang diajukan oleh Joshua tersebut. Jadi berita ini saya katakan salah tapi tidak benar. Ini akan membingungkan konsumen yang kenyataannya dikirim oleh seorang konsumen atau teman saya di Sumatera Barat, kami lain kota. Jadi lembaga pembiayaan dikatakan kini mendapat kepastian bisa langsung menyita barang yang kreditnya bermasalah, tidak harus melalui pengadilan negeri bila memenuhi aturan berlaku. Ini kan berita menyesatkan. Apalagi Kompas.com, sebuah portal yang dipercaya oleh rakyat, dan ini akan membuat rakyat kebingungan. Padahal gugatan atau permohonan Joshua tersebut ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi itu tidak benar. Tetap karena Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan nomor 18 yang mengatakan bahwa Pasal 15 ayat 2, Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan masalah penarikan atau wan prestasi tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak, kecuali pihak debitur atau konsumen menyerahkan secara sukarela kendaraan tersebut atau objek yang disebut, baru ada penyitaan. Salam.